Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga di pagi ini rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada kalian semua. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, sebelumnya akan Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Oh, Dini tidak masuk. Kenapa Dini tidak masuk? Oh, Dini lagi sakit. Ya, semoga teman kita Dini segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, kita akan lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan, sekarang Ibu mau bertanya. Masih ingatkah tentang materi kemarin? Kita kemarin membahas apa sih? Iya, benar. Kita kemarin membahas tentang kelangkaan. Ya, seperti yang kalian ketahui, masih ada yang ingat gak tentang kelangkaan itu sendiri apa? Ayo, yang bisa silakan dijawab. Iya, benar. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya alam yang kita butuhkan jumlahnya tidak seimbang. Baik, benar. Oh ya, kemarin kan Ibu ngasih tugas individu sih ke kalian untuk mencari contoh-contoh kelangkaan selain yang Ibu contohkan di depan. Nah, nanti tugas itu dikumpulkan di ketua kelas. Nah, dari ketua kelas mengkoordinir, nanti ditaruh meja Ibu ya. Baik, kita akan lanjut tentang materi selanjutnya. Materi apa sih selanjutnya itu? Materi apa? Ayo. Iya, benar. Materi tentang kegiatan ekonomi. Apa yang terpikir di benak kalian tentang kegiatan ekonomi tersebut? Ayo, bisa jawab apa saja? Ya, tukar menukar. Ya, bisa. Tukar menukar. Baik, ini juga termasuk. Ayo, siapa lagi? Ayo, kalau belum bisa berarti kalian kemarin belum baca ya di rumah. Pasti nggak belajar. Yo, apa saja? Baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan ya kalau kalian belum paham. Ya, kegiatan ekonomi adalah tindakan perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Gimana? Ditulis aja ya udah. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip ekonomi. Nah, dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Iya. Arti secara gambarnya itu kayak gini. Kita dalam memenuhi kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan kita dalam pemenuhan itu harus mempunyai tujuan. Nah, di balik mempunyai tujuan itu harus sesuai dengan prinsip ekonomi. Paham? Gimana? Kegiatan perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip ekonomi. Nah, kebutuhan manusia ini bermacam-macam. Bisa yang kalian jawab tadi itu benar, tukar menukar.
alat pemuas kebutuhan manusia. Lah, dari alat pemuas kebutuhan manusia ini banyak sekali. Bukan hanya makanan saja, namun bisa kebutuhan yang lainnya seperti kebutuhan mobil untuk pergi bekerja, sepeda motor, dan lain sebagainya. Ada idenya kan? Tidak. Baik, Ibu akan lanjut ya. Nah, dari kegiatan ekonomi ini dari pengertian tersebut ini kan kegiatan perilaku manusia yang yang bertujuan. Nah, di sini kita akan membahas tentang tujuan kegiatan ekonomi. Baik. Tujuan ekonomi ini yang akan Ibu bahas ada 4 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk memilih barang, atau jasa untuk yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Ada ditanyakan dari tujuan pertama? Baik, ada yang ditanyakan? Ya, apa sih Bu maksudnya? Ya, maksud tentang untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari sini utamakan jika kalian mempunyai kebutuhan yang jumlahnya lebih banyak. Semisal dalam kita berikan contoh dalam rumah tangga saja ya. Semisal ibu kalian bulan ini mempunyai kebutuhan untuk membeli beras, make up, terus baju, sandal, dan sepatu. Nah, ibu kalian ini kan mempunyai 5 kebutuhan ini sih ya. Nah, dari 5 kebutuhan ini, ibu kalian harus memilih kebutuhan yang sekiranya paling benar-benar penting untuk kehidupan sehari-hari. Ayo, apa menurut kalian kebutuhan dari 5 tadi yang ibu contohkan tadi yang menurut kalian penting? Iya, benar, beras. Nah, jadi dalam memilih kebutuhan yang diperlukan harus sesuai. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dan ini juga yang benar-benar diperlukan daripada make up, tas, dan sepatu. Make up juga penting, namun lebih dipentingkan dulu kebutuhan pokoknya. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Ya, sudah paham. Ya udah, Ibu lanjut ya. Nah, yang kedua ini adalah untuk, gimana, kelihatan nggak ya? Untuk Nah, di sini untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa. Nah, untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa ini maksudnya gini. Kan tadi ibu kalian kan memilih untuk membeli beras ya. Nah, dan membeli beras ini semestinya ibu kalian kan memilih kualitas beras mana yang lebih bagus dan lebih enak dimakan dan harganya juga sesuai dengan isi dompet masing-masing. Nah, dari sini kan benar-benar mengutamakan prinsip dari ekonomi tersendiri. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Baik, sudah jelas. Ibu lanjut ya. Yang tujuan nomor 3 yaitu untuk memenuhi
kebutuhan Nah, untuk memenuhi kebutuhan harus yang lebih diprioritaskan. Prioritaskan terlebih dahulu. Nah, tadi ini kan sudah Ibu contohkan di nomor 1, di mana kebutuhan yang sekiranya benar-benar mendesak dan itu kebutuhannya benar-benar penting itu diprioritaskan terlebih dahulu, didahulukan untuk membelinya. Jangan semua kebutuhan itu harus dipenuhi semua. Sebab ada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan ada kebutuhan yang masih bisa ditunda. Untuk contoh selanjutnya yaitu dari sini untuk mempertimbangkan untung dan rugi. Nah, dari ibu kalian tadi yang dicontohkan untuk membeli beras antara beras dengan harga yang murah dengan beras dengan harga yang mahal, ini harus diperhitungkan untuk untung dan ruginya. Semisal saya jadi ibu kalian ya, saya beli beras yang harganya mahal. Lah, ini untungnya apa? Terus saya beli dengan harga yang murah, untungnya itu apa? Gimana kualitasnya? Gimana kondisi berasnya? Kalau emang kualitasnya benar-benar sama dan kita makan dengan harga yang murah pun tidak apa-apa ya, lebih baik kita memilih harga yang lebih murah saja atau kualitasnya juga sama daripada kita memilih harga yang tinggi dan itu menerogoh kocek terlalu dalam sehingga kebutuhan yang lain tidak terpenuhi. Di sini ada yang paham? Oh maaf, ada yang belum paham, bisa ditanyakan kembali. Sudah paham? Baik, akan Ibu lanjutkan tentang jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi ini ada 2. Kegiatan ekonomi irasional dan kegiatan ekonomi rasional. Baik. Kegiatan ekonomi irasional ini adalah tindakan yang diambil tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Nah, tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Nah, yang di irasional ini kalian tadi dapat diambil contohnya. Semisal ibu kalian tadi kan membutuhkan beras, make up, sandal, sepatu dan lain sebagainya. Nah, semisal ibu kalian memilih untuk membeli tas. Nah, ini disebut jenis kegiatan ekonomi irasional. Kenapa, Bu? Kok bisa disebut kegiatan ekonomi rasional? Apa alasannya? Nah, alasannya itu tidak berdasarkan pemikiran yang matang. Sebab apa? Di sini ada kebutuhan yang lebih diutamakan, yaitu beras tadi untuk makan kesehariannya. Nah, paham? Baik, kalau paham akan Ibu lanjut tentang kegiatan ekonomi rasional. Kegiatan ekonomi rasional ini adalah tindakan ekonomi yang diambil oleh individu didasari oleh keinginan dalam pemilihan yang terbaik dan paling dibutuhkan. Berarti gini aja, berdasarkan pemikiran yang matang. Intinya kayak gini. Jadi, yang satu berdasarkan pemikiran tidak matang, yang 2 berdasarkan pemikiran matang. Dan yang rasional ini adalah
Ya tadi ibu kalian di antara kebutuhan tadi ibu kalian membeli beras. Nah, ini termasuk jenis kegiatan ekonomi rasional. Sebab ini berdasarkan pemikiran yang lebih matang karena sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu akan lanjut. Ibu lanjut ya? Baik. Ya, baik. Ini adalah jenis-jenis ekonomi. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham dari sini? Ya, kalau sudah paham, sekarang ibu akan lanjut dari ini. Alat pemuas kebutuhan sesuai dengan prinsip ekonomi. Nah, sekarang kita membahas tentang prinsip ekonomi. Ada yang tahu prinsip ekonomi itu apa? Kalau ada yang tahu, nanti ibu akan catat untuk sebagai nilai tambahan kalian. Ya, apa yang tahu? Benar sekali, produksi. Ayo, dua lagi siapa? Produksi, ya. Ayo, siapa? Pojok. Ya, distribusi. Distribusi dan konsumsi. Ya, benar. Baik, ibu akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi. Yang pertama tentang prinsip ekonomi produksi. Prinsip ekonomi produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, dari pengertian kegiatan menghasilkan barang dan jasa, barang atau jasa ini merupakan proses awal di mana barang yang kalian butuhkan itu diproses awal-awalnya. Kayak ya bisa dicontohkan pabrik. Ya, pabrik itu kan tempat produksi pembuatan barang-barang kebutuhan yang sesuai dengan kalian yang dibutuhkan. Nah, lalu setelah dari produksi ini, kemudian kita beralih ke proses distribusi. Nah, dari proses distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan produk atau jasa yang kalian inginkan kepada pihak konsumen. Konsumen sama dengan konsumsi. Nah, dari distribusi ini dapat kalian artikan dengan penyaluran. Nah, sekarang ini produksi ada kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, kegiatan barang atau jasa ini kan sebelum sampai ke kalian semua ya, ini ada prosesnya sendiri lah. Prosesnya ini melalui tangan ke tangan lah. Ini yang dinamakan proses distribusi, penyaluran dari pihak produksi ke kalian. Nah, namanya yang ada di tengah itu prosesnya distribusi. Yang ketiga, konsumsi itu ya kayak kalian ini. Konsumsi itu merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan memenuhi kebutuhannya. Nah, ya konsumsi ini adalah seperti jika kalian ya kita beri contoh beras tadi. Nah, dari beras kan masuk ke seleb lah. Seleb ini bisa diibaratkan dengan proses produksinya. Masuk ke seleb. Nah, dari seleb lalu kan disalurkan kepada truk-truk pemuat beras itu. Nah, dari truk-truk pemuat beras itu namanya truk itu adalah penyaluran. Nah, setelah dari penyaluran nanti dijual ke toko-toko terdekat atau di pasaran yang nanti kalian akan membeli beras tersebut yang dinamakan itu proses konsumen atau konsumsi. Konsumen kan orangnya, kalau konsumsi kan prosesnya.
Baik, ada yang ditanyakan dari materi selanjutnya, kegiatan ekonomi ini. Apakah kalian paham tentang materi ini? Paham, alhamdulillah kalau kalian paham. Baik, sekarang ibu akan tunjukkan gambarnya untuk kalian. Oh, maaf, bukan gambar, tapi tentang contoh-contoh kegiatan ekonomi. Iya, ini tadi yang ibu maksud tentang contoh-contoh kegiatan ekonomi. Nah, seperti gambar nomor 1 ini. Kegiatan apa itu aktivitas di pasar ya, alat untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, ini ya seperti kalian dapat didefinisikan tadi sebagai tukar menukar. Ini ada seorang bapak-bapak yang berbelanja kepada ibu-ibu yang berjualan sayur di pasar. Nah, dari contoh kedua ini ada tukang jamu. Nah, dari tukang jamu ini ada seorang anak atau seorang perempuan atau mungkin ini ibu-ibu ya. Ini sedang mengonsumsi jamu. Nah, yang kedua ini yang kedua. Maaf, ini yang ketiga ini adalah proses pengambilan padi. Nah, habis dari sini nanti padinya itu diseleb untuk menjadi beras. Nah, dari proses ini apakah ada yang ditanyakan? Maaf, bukan proses, tapi dari contoh-contoh ini ada yang ditanyakan? Iya, kegiatan di pasaran itu juga termasuk kegiatan ekonomi. Terus yang selanjutnya akan Ibu berikan contoh lagi. Nah, di sini dapat kalian hubungkan. Ini kan pabrik. Pabrik tadi kan kegiatan apa? Ya, benar sekali, kegiatan produksi. Nah, dari kegiatan produksi dari pabrik ini terdapat beberapa bahan makanan yang bukan bahan makanan aja, kebutuhan kalian yang bahannya masih mentah lalu dimasukkan ke pabrik ini, lalu disalurkan lewat truk-truk atau pesawat ini yang dinamakan dengan kegiatan distribusi. Nah, setelah kegiatan distribusi ini barulah sampai pada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan kegiatan yang kegiatan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Ayo, dari contoh ini ada yang ditanyakan lagi. Yang pertama, ini contoh kegiatan produksi, kegiatan memproduksi barang-barang. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini ya tadi penyaluran barang dari proses produksi ke konsumsi. Yang ketiga, proses konsumsi. Nah, dari ketiga prinsip tadi jangan sampai dibolak-balik ya nantinya, sebab dari ketiga prinsip tadi itu saling berhubungan dengan yang lainnya. Jika kalian bolak-balik, nanti kalian juga sendiri akan bingung dalam menjelaskan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Oh ya, habis ini bentuklah 3 kelompok. Dari 3 kelompok itu nanti kalian ada pemimpinnya sendiri. Nah, dari pemimpin tersebut nanti akan ada tugas. Nah, dari tugas tersebut nanti akan Ibu masukkan nilai. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok. Hitungan ketiga kalian harus sudah mempunyai kelompok dan harus
duduk di kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu akan mulai. 1, 2, 3. Baik. Ada yang belum mendapatkan kelompok? Alhamdulillah, semuanya sudah dapat kelompok. Oh ya, untuk yang tidak masuk hari ini kan tidak masuk ya, itu diikutkan kelompok aja ya. Kasihan nanti biar dapat nilai, agar tidak kosong nilainya. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan tentang tugasnya. Ya, baik, sudah kumpul di kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang penugasan ini. Ya, ada yang tahu dari makna gambar pesawat dan truk ini? Maaf ya, Ibu gambarnya jelek, soalnya tadi tukang printnya belum buka. Ya, makna dari gambar ini siapa yang tahu? Sini ke sini ini namanya apa? Iya, benar. Proses distribusi. Proses penyaluran. Nah, sekarang aturan mainnya untuk tugas ini, pilihlah satu dari ketua kelompok tersebut. Ayo, sekarang ketua kelompoknya berdiri. Nah, ketua kelompoknya sudah berdiri. Baik, kelompok 3. Kelompok mana kelompok 3? Sana, kelompok 3, 2, 1. Baik, dari ketiga kelompok ini, ayo kelompok 3 milih yang mana? Ini namanya media kantung soal monopoli. Nah, dari kelompok 3 pilih kantungnya yang mana? Yang mana? Yang 2. Baik, Ibu ambilkan yang 2. Terus yang kelompok 1, ketuanya pilih yang mana? Yang bawah. Baik, berarti otomatis kelompok 2 otomatis yang atas ya. Baik ya. Baik, akan Ibu letakkan dulu ya soalnya. Nah, di sini nanti Ibu akan bacakan soalnya. Nah, setelah Ibu bacakan soalnya, nanti kalian cari tentang tugas itu. Lah, setelah itu kan ada soal itu dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit aja ya. Ya, Ibu kasih waktu selama 5 menit dikerjakan, nanti dipresentasikan di depan kelompok kalian sendiri. Tidak usah maju ke depan, tidak apa-apa. Baik, Ibu akan bacakan tentang soal tentang kelompok 1. Ini ada 2 soal. Ibu nulisnya ada 2 soal. Pilih yang plus apa yang minus? Ini yang plus, ini tandanya. Ini yang minus. Pilih yang mana? Pilih yang plus. Baik, Ibu akan bacakan soal untuk kelompok 1, yaitu jelaskan pengertian produksi. Ayo dimulai pengerjaannya. Untuk kelompok 2, pilih yang mana? Oh, pilih yang minus. Baik, jelaskan pengertian konsumsi. Untuk kelompok 3, baik, ini soalnya jelaskan pengertian distribusi. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Gimana? Sudah selesai? Waktunya sudah habis. Ya, coba dipresentasikan. Ya, tadi apa? Kegiatan tadi yang dapat produksi kelompok pertama. Apa pengertian dari produksi? Iya, benar sekali. Proses menghasilkan barang dan jasa. Prosesnya. Ya, yang kelompok ketiga tadi mendapatkan distribusi ya. Lah, distribusi tadi apa pengertiannya? Oh, ya benar kan tiga. Oke, proses penyaluran. Iya, benar sekali. Bagus. Oke, kelompok terakhir sekarang konsumsi.
Ya, proses dalam pemenuhan betul. Baik, ada yang ditanyakan dari semua ini? Ada yang belum paham? Gimana? Ada yang belum paham belum? Baik, Ibu akan ulas sedikit ya tentang materi kali ini. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan atau perilaku manusia, kegiatan atau perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, mempunyai tujuan tersendiri, dan tujuan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Ya, paham? Ya. Terus di dalam kegiatan ekonomi tadi kan kita bahas tentang tujuan. Nah, tujuan ekonomi sendiri, tujuan kegiatan ekonomi sendiri ini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan untuk memilih barang dan jasa untuk yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, mengidentifikasi kualitas barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan harus yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu dalam pemenuhannya. Yang keempat, mementingkan untung dan ruginya. Jelas? Baik. Lalu Ibu lanjut jenis kegiatan ekonomi. Nah, dari jenis kegiatan ekonomi ini ingat-ingat ya, ada 2, yaitu kegiatan ekonomi rasional dan irasional. Dibolak-balik ya apa? Yang rasional ini proses pemenuhan kebutuhannya dengan proses pemikiran yang lebih matang. Proses yang diprioritaskan terlebih dahulu dipenuhi. Terus yang jenis kegiatan ekonomi irasional ini adalah dalam pemenuhannya prosesnya tidak, dalam pemenuhan kebutuhannya berdasarkan pemikiran yang tidak matang, seperti yang Ibu contohkan tadi. Lalu tentang prinsip ekonomi tadi ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu tadi kesimpulan Ibu tentang materi kali ini. Ada yang belum paham? Ya, baik. Saya kira materi ini cukup ya. Waktunya juga sudah habis. Baik. Dipelajari kembali agar minggu depan kalau Ibu tanya-tanya, kalian bisa menjawab. Oh ya, minggu depan akan Ibu adakan kuis. Jadi, kalian semua harus belajar tentang kelangkaan dan tentang kegiatan ekonomi ini. Nah, tadi yang sudah jawab siapa saja? Akan Ibu catat. Ada 3 orang ya tadi. Baik, akan ya kamu. Ya, sudah Ibu catat yang menjawab. Oh ya, jangan lupa tugas yang minggu lalu. Nanti ketua kelas ikut Ibu ya untuk ditaruh di meja Ibu tugasnya. Baik, Ibu akhiri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.